Topik 1 biomekanika. Yang pertama pengukuran. Dalam fisika dan teknik, pengukuran merupakan cara yang membandingkan kuantitas fisik dari objek dan insiden dunia nyata. Alat ukur yakni alat yang digunakan untuk mengukur benda atau insiden tersebut. Seluruh alat pengukur sanggup terkena kesalahan. Peralatan yang bervariasi. Bidang ilmu yang mempelajari cara pengukuran dinamakan metrologi. Alat ukur yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, massa. Di sini contoh-contoh benda yang sering kita temui dalam kehidupan sehari seperti neraca, penimbang berat, spektrometer massa, dan yang terakhir kahtarometer. Yang kedua, alat pengukur waktu. Yang pertama, kalender. Kedua, porometer, jam dinding, jam pasir, jam matahari, stopwatch. Yang ketiga, alat pengukur panjang seperti yang kita temukan seperti roll atau penggaris dan lain-lain. Alat pengukur luas yaitu menggunakan plameter atau disebut dengan platometer. Alat pengukur suhu disebut dengan termometer dan lain-lain. Selanjutnya, bentuk pengukuran. Pengukuran ada dua jenis. Yang pertama, pengukuran langsung, yaitu pengukuran yang menggunakan alat ukur dan hasil pengukuran dapat langsung diketahui keunggulannya, yaitu proses pengukuran langsung dapat lebih cepat, namun penggunanya dibatasi karena yang pertama, ketelitian atau kecermatan yang agak kurang. Yang kedua, banyak kendala untuk mengukur objek langsung di lapangan karena tidak praktis. Dan yang ketiga, tidak cocok dengan toleransi objek ukur. Contoh pengukuran langsung yaitu pengukuran tebal dan panjang dari sebuah logam menggunakan jangka sorong. Yang kedua, pengukuran tidak langsung yaitu pengukuran terhadap objek yang dilakukan dengan menggunakan beberapa jenis alat ukur atau pembanding. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan hasil pengukuran alat ukur standar. Digunakan dua alat ukur karena alat ukur pembanding biasanya memiliki kecermatan yang lebih tinggi, sedangkan alat ukur standar memiliki kualitas yang dapat diandalkan. Pengukuran tidak langsung cenderung membutuhkan waktu yang relatif lama. Contoh pengukuran tidak langsung yaitu alat ukur pembanding jenis pupilitas yang dipasangkan dengan dudukan pemindahan sebagai alat ukur bantu. Yang kedua, gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi suatu benda dengan rumus sigma F sama dengan 0. Yang kedua, sigma F sama dengan M kali A. Dan sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua benda bersentuhan. Kita bisa lihat dari gambar yang saya lampirkan, yaitu arah gaya yang berlawanan. Yang ketiga, kesetimbangan benda tegar. Benda tegar adalah sesuatu benda yang bentuknya tidak berubah saat diberi cahaya dari luar. Keseimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum suatu benda bernilai 0. Artinya, jika suatu benda diam, maka cenderung lebih diam. Yang keempat, momentum. Momentum merupakan besar vektor. Suatu vektor selalu melibatkan sedikit dua benda.
secara otomatis rumus momentum yaitu yang pertama Fp sama dengan M kali V. Impuls atau dilambangkan dengan I adalah hasil kali impuls rata-rata atau disebut dengan tanda F dan selang waktu singkat delta T selama gaya impuls bekerja. Contoh di sini pada seseorang membawa mobil dan tiba-tiba mobil mengerem mendadak, maka dia akan terdorong ke depan, maka terjadi momentum yang jumlahnya tetap. Yang kelima, energi. Energi tidak dapat dimusnahkan. Hukum kekekalan energi merupakan hukum yang menyatakan bahwa energi itu kekal dan tidak dapat berubah sepanjang masa, memiliki nilai yang sama baik sebelum, sesudah terjadi maupun sesudahnya. Energi dapat diubah bentuknya, tapi besarnya akan selalu sama. Yang keenam, pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah peralatan yang mempermudah manusia dalam melakukan usaha. Prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia adalah seperti sebuah pengukit, di mana tulang sebagai lengan, sendi sebagai titik tumpu, dan kontraksi atau relaksasi otot memberikan gaya untuk menggerakkan bagian tubuh. Yang keenam, elastisitas pada sarang laba-laba. Elastisitas seperti bersifat lentur. Jaring laba-laba terbuat dari benang kerangka penahan beban dan benang spiral penangkap berlapis zat perangkat yang diletakkan di atas serta benang-benang pengikat yang dapat menyatukan semuanya. Selain kuat, benang yang membentuk jaringan laba juga elastis.